Cara yang paling mudah, tapi mungkin agan ada yang nggak mau ngelakuin, yaitu Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dan Buna ingin jawab pertanyaan agan di Instagram ya. Ada salah satu agan yang nanya, sebenarnya cerita sih. Nah ceritanya gini, musangnya itu kan sudah dipelihara mungkin sudah hampir setahunan. Cuma pas dia melihara baru beberapa bulan, musangnya itu jatuh dari ketinggian sehingga membuat awalnya kaki depannya itu kayak pincang. Setelah didemin beberapa bulan, musangnya itu sehat lagi, makannya udah lancar, cuma jalannya itu bengkok atau melengkung gitu loh badannya. Jadi kayak kaki depannya itu nggak normal, kayak musang pada umumnya kan. Ntar saya kasih lihat si Buna. Musang pada umumnya kan kakinya tuh kayak nyekramnya, apalagi di bagian depan itu kuat banget kan. Cuma ini musangnya tuh kayak kepalanya nunduk terus, nggak kayak si Buna. Nah ini kepalanya naik ke atas terus kan. Kalau menurut saya itu musangnya habis jatuh, dia itu kakinya patah atau retak ya. Karena kalau musangnya cuma keselio, biasanya itu cuma beberapa minggu dia akan pulih. Tapi kalau patah, dia butuh pulih yang lama. Cuma karena kita nggak bawa ke dokter hewan, nggak dioperasi atau sebagainya, itu kaki yang patah baliknya itu nggak sempurna, jadi membuat kalau musang kita jalan itu kayak aneh gitu loh. Nah di video kali ini saya pengen ngasih tahu hal-hal yang bisa kita lakukan kalau musang kita seperti yang komen di Instagram saya itu ya. Kalau musang kita kakinya patah atau retak, apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Yang pertama, kalau kita nemuin musang kita cedera, mungkin karena jatuh atau terguling dari permukaan tinggi ke rendah, kita lihat kondisinya. Biasanya kalau musangnya biasa-biasa aja, nah itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau musang kita kakinya tuh kayak sakit banget, dipegang dia marah, atau dia kalau jalan kakinya nggak dipakai, atau dia cuma diem aja di tempat, karena musang itu kan biasanya, apalagi kalau bodinya nggak terlalu gemuk kayak Buna ini, dia pasti aktif kesana kemari. Nah itu tanda-tanda ada masalah di bagian tangannya atau badannya. Cara yang paling mudah, tapi mungkin agan ada yang nggak mau ngelakuin, yaitu kalau saya bisa ngasih tahu, ya bawa ke dokter hewan. Karena pada akhirnya kita kan bukan dokter hewan, kita cuma suka melihara musang. Ya sepinter-pinter kita ngulik tentang musang, pasti dokter hewan itu yang paling ngerti. Cuma memang saya akui, nyari dokter hewan khusus untuk musang yang mau menghandle musang itu nggak banyak. Cuma di kota besar sih, pasti saya yakin ada aja yang mau ngehandle musang. Karena sebenarnya dari badannya musang ini kan mirip-mirip ya, kayak anjing atau kucing. Dan dokter hewan biasanya anjing kucing dia bisa handle, apalagi musang. Cuma masalahnya musangnya tuh jinak apa enggak. Kalau galak mungkin dokternya nggak mau ya. Nah kalau udah dibawa ke dokter hewan, biasanya dia akan ngelihat bagian tangannya itu ada yang bagian retak atau bagian patah atau keseleo ya. Kalau keseleo biasa sih cuma dibiarin aja, nanti sembuh-sembuh sendiri. Cuma yang susah itu kalau patah sama retak, karena sama kayak manusia yang patah tulang atau retak, kita kan biasanya ada di yang paling mudah tulangnya tuh di adjustment ya, ditarik-tarik biar posisinya normal. Setelah itu mungkin di gips, atau kalau yang udah parah patahnya bisa dioperasi. Nah urusan dokter hewan ya, dia yang ngerti caranya. Cuma kalau menurut saya sih untuk biaya kayak ya mungkin cuma narik tulang posisi yang benar sama ngasih gips ke hewan itu nggak terlalu mahal ya. Cuma kalau sampai operasi ya itu mungkin mahal, karena
namanya hewan kan nggak seperti manusia. Di Indonesia kan manusia kalau sakit ada BPJS, kalau hewan itu nggak ada. Nah, tapi cara ini saya yakin ya banyak dari agan yang pada akhirnya kalau musangnya itu udah kelihatan patah atau retak itu takut ke dokter ya, karena biayanya mahal. Ya saya ngerti karena nggak semua orang dananya itu banyak ya. Kayak saya aja dananya mungkin nggak akan terlalu banyak kalau saya sampai harus mengoperasi musang. Jadi kalau udah kondisinya gitu, agan yang nemuin musang agan sudah kondisi misalnya tangannya nggak sempurna, atau kalau jalan tuh kelihatan nunduk karena mungkin tangannya itu sakit, ya agan bisa lakuin hal-hal ini ya. Sebenarnya cuma buat kesehatan tulangnya itu bagus, nggak menyembuhkan ya. Karena kalau menyembuhkan musang yang patah atau retak itu harus bawa ke dokter, nah itu yang paling penting. Tapi kalau agan yang sudah pasrah ya mau kondisi musangnya kayak gimana, yang penting dia tetap makan sehat, tetap jalan-jalan kayak biasanya. Nah, agan bisa lakuin ini ya. Yang pertama kita harus ngasih makanan yang banyak mengandung kalsium. Karena kalsium itu bagus buat pembentukan dan membentuk jaringan tulang yang sehat ya. Nah, di sini saya menemukan beberapa buah-buahan yang saya cari di internet, ternyata kandungan kalsiumnya lumayan banyak. Yang pertama itu adalah pepaya, yang kedua pisang, yang ketiga itu apel. Nah, ketiga buah-buahan ini sering aja kasih ke musang, apalagi musang yang keselio atau agak ngerasa tulang tangannya itu nggak normal. Nah, kasih aja, walaupun mungkin kalau udah sembuh nggak sempurna kayak biasanya, tapi minimal kalau udah kita kasih makanan yang banyak kalsium, tulangnya jadi kuat. Dan itu bisa menambah harapan hidup musang kita setelah dia jatuh atau cedera gitu ya. Yang kedua, kalau untuk minuman yang mengandung kalsium yang paling gampang yaitu susu ya. Tapi kalau susu harus selektif buat musang, karena musang kan dia nggak bisa pakai susu yang kandungan laktosanya banyak ya. Kita kasih kandungan susu yang kandungan laktosa sedikit, yaitu merek apa aja, pokoknya rendah laktosa atau tanpa laktosa itu lebih baik. Atau yang paling aman kita kasih susu kucing atau susu anjing. Itu cari aja di pet shop, kita tanya, biasanya ada kok yang sasetan susu untuk kucing dan anjing. Harganya bervariasi, sesuaiin aja sama budget agan. Nah, yang ketiga itu suplemen atau life hack yang paling gampang kalau kita mau ngasih kalsium ke musang, yaitu yang pertama itu saya biasa menggunakan bubuk kalsium untuk reptil. Nah, karena saya kan selain musang juga punya reptil kayak kadal panana, bearded dragon, dan juga leopard gecko. Jadi bubuk kalsium yang biasa saya gunakan reptil itu saya gunakan juga untuk musang. Itu bentuknya bubuk putih gitu, kayak tepung gitu warna putih, kita taburin di makannya ya. Sehari saya kasih 1 kali sehari, di pagi hari saya campurin di makanannya dikit aja, beberapa gram, karena cuma saya gini-giniin aja. Nah, itu membantu menjaga kesehatan tulang si musang kita. Kalau untuk harganya sangat bervariasi. Kalau saya sih biasanya pakai merek Calcinut. Saya beli yang ukuran paling besar, kalau nggak salah 400 gram, itu sekitar 80 ribuan. Tapi merek lain banyak. Pokoknya dia bubuk kalsium warna putih, nah itu biasanya bagus aja sih buat hewan. Nah, yang keempat, karena namanya hewan ya, kalau dia merasa sakit di bagian badannya, apalagi di bagian tangannya, dia pasti cenderung tidak akan jalan menggunakan bagian tangannya yang sakit itu. Kalau kita taruh di kandang aja, pasti musangnya cuma pasif diem-diem aja. Makanya kalau kita pengen musang kita terapi biar dia cepat normal lagi, ya walaupun mungkin kalau patah tulangnya itu udah sembuh, posisinya nggak sesuai seharusnya, ya minimal kita ajarin aja biar kuat gitu loh tangannya. Caranya kita keluarin aja dari kandang, kita biarin jalan ya. Walaupun musang kita males-malesan, tapi kalau kita keluarin itu biasanya dia akan refleks jalan-jalan, karena musang ini kan salah satu hewan yang gampang penasaran sama benda yang baru dia lihat. Jadi itu kayak merangsang dia biar mau jalan terus, walaupun mungkin tangannya agak sakit dikit.
Nah, yang terakhir yang paling sederhana yaitu kita jemur musang di matahari pagi ya, sekitar jam 7 atau 8 pagi ya, pokoknya beberapa menit aja sampai musangnya pengen kabur dari sinar itu, biar dia kena vitamin. Ya harapannya badannya dan juga tulangnya itu kena vitamin dari sinar matahari pagi. Ya sebenarnya tips saya cuma itu aja ya, cuma jujur kalau agak nemuin kasus itu lagi, misalnya musangnya jatuh dari ketinggian yang tinggi, nah itu harus memang cepet-cepet dibawa ke dokter hewan. Karena kalau agan ke dokter hewan setelah beberapa bulan, biasanya kalau tangan musang kita patah atau retak, itu udah kebentuk, dan seringkali kebentuknya tuh nggak sempurna. Jadi yang paling bagus kalau kita tahu musang kita jatuh, dan dia kayaknya jalannya aneh gitu, ya cepet aja dibawa ke dokter hewan ya, walaupun pada akhirnya dokter hewan menyarankan misalnya dioperasi, biayanya mahal, kita nggak sanggup, ya setidaknya kita tahu lah. Siapa tahu patah tulang musang kita atau retaknya tuh cuma bisa dari adjustment tulang gitu, ditarik-tarik, langsung digips, nah itu udah bisa sembuh, nah kan bagus daripada kita udah telat gitu. Dan musangnya udah sembuh, tapi sembuhnya bagian tangannya tuh nggak sempurna, kita jadi nyesel, kita jadi males melihara. Nah, itu nggak saya saranin sih. Ya, saya juga berharap semoga agan yang nonton video saya yang melihara musang itu rezekinya banyak. Jadi, kalau kita merawat musang, kalau ada apa-apa, kita udah nggak bingung biaya lagi. Ya, itu doa saya sih. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna. Salam hewan lestari. Bersama saya dan si Buna.